teman-teman semua, kami dari kelompok 8B, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2021, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur kami pada mata kuliah Biologi Laut. Judul kami yaitu dampak pencemaran laut terhadap biota laut. Biota laut yang akan kami bahas yaitu lumba-lumba. Sebelum kami mempresentasikan tugas terstruktur kami, izinkan saya memperkenalkan kelompok 8. Sebelumnya saya Windy Sani Simbolon dengan NIM L1A021062, teman saya Silvino Vitasari dengan NIM L1A021064, dan Isama Ibrahim dengan NIM L1A021066. Saya pada tugas kami yaitu pada poin pertama, memahami definisi dari pencemaran laut, yang kedua yaitu memahami sumber pencemaran terhadap lumba-lumba, yang ketiga memahami dampak pencemaran terhadap lumba-lumba, dan yang terakhir yaitu memahami cara pencegahan atau penanggulangan terjadinya pencemaran terhadap lumba-lumba. Pendahuluan. Ekosistem laut semakin tunduk pada berbagai tekanan, termasuk eksploitasi berlebihan, pengasaman, perubahan iklim, invasi, dan polusi. Wilayah laut pesisir yang berdekatan dengan pusat populasi manusia utama menjadi sasaran ancaman besar sebagai akibat dari aktivitas manusia, termasuk input antropogenik polutan, khususnya logam berat. Salah satu kontaminan yang menjadi perhatian khusus adalah merkuri. Merkuri sangat beracun dan memiliki efek kesehatan yang merugikan pada mamalia, termasuk gangguan neurologis, imunosupresi, dan gangguan reproduksi yang semuanya dapat menyebabkan kematian. Merkuri merupakan elemen alami hasil aktivitas manusia, termasuk pertambangan dan pembakaran batu bara. Dalam sistem kelautan, merkuri dipertahankan dalam sedimen di mana ia dapat diambil ke dalam jaring makanan dan biomagnifikasi ke konsentrasi tinggi di tingkat trofik atas dan bioakumulasi pada organisme trofik yang lebih tinggi seperti lumba-lumba. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini mengenai pencemaran air laut. Apa sih itu pencemaran air laut? Pencemaran air laut adalah peristiwa masuknya bahan kimia dari limbah industri, perumahan, pertanian, ataupun penyebaran organisme invasif yang berpotensi berbahaya bagi organisme laut itu sendiri. Nah, dalam kasus pencemaran ini banyak bahan kimia berbahaya berbentuk partikel kecil yang dimana dimakan atau diambil oleh plankton dan organisme dasar lainnya, yang dimana sebagian besar mereka ini adalah sebuah pengurai ataupun filter feeder. Maka dari itu racun yang terkonsentrasi di dalam laut masuk ke dalam sebuah rantai makanan. Maka semakin panjang rantai makanan yang terkontaminasi, kemungkinan besar juga semakin besar kadar racun yang tersimpan pada tubuh-tubuh organisme lainnya. Masuk kepada poin kedua pembahasan yaitu sumber pencemaran terhadap lumba-lumba. Telah terjadi konservasi cetacean secara relatif masih dalam masa pertumbuhan pendirian International Whaling Commission atau IWC pada tahun 1946 yang merupakan tanggapan terhadap penurunan stok spesies yang diburu secara komersial. Tetapi konservasi cetacea yang serius untuk alasan selain manajemen panen sangat minim sebelum tahun 1970-an. Cetacea kecil semakin dikenal sebagai kelompok beresiko tinggi. Misalnya sekarang Baeziel, Potes, Pexiliver hampir pasti punah. Vaquita atau Poseniasinus saat ini bisa dibilang merupakan spesies cetacea yang paling terancam punah, terutama karena tangkapan yang tidak disengaja di jaring ikan. Karena masalah laut global atau penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, kontaminasi, pengasaman, dan lain-lain berulang kali diangkat dalam kebijakan lingkungan. Menjadi jelas bahwa dampak aktivitas manusia terhadap populasi cetacea sangat kompleks dan disebabkan oleh banyak penyebab dan bukan hanya interaksi perikanan. Selain itu, ancaman antropogenik ini semakin diperumit oleh kemungkinan dampak kumulatif pada populasi yang rentan. Penyebab lainnya itu karena adanya pengurukan, degradasi habitat,
remobilisasi kontaminan, sedimen tersuspensi, dan sedimentasi, yang semuanya dapat memiliki potensi dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap mamalia laut. Bisa diambil pada lumba-lumba bubuk atau Sausa sinensis, pada ITS atau Selat Taiwan Timur. Ancaman terhadap populasi lumba-lumba punggung bungkuk di ITS terbagi dalam 5 kategori: pengurangan aliran keluar air tawar, kebisingan bawah air, hilangnya habitat, interaksi perikanan, dan kontaminasi dari pembuangan industri, kota, dan pertanian. Dampak pencemaran terhadap lumba-lumba. Salah satunya pada lumba-lumba punggung bungkuk atau ITS, dia mengalami paparan kebisingan kronis dari aktivitas kapal penangkapan ikan yang padat dan pelayaran komersial dan industri di dalam habitatnya. Kemudian ada lumba-lumba hidung botol dan beluga, di mana gangguan terus-menerus semacam ini telah terbukti menyebabkan gangguan pendengaran sementara yang dapat menjadi permanen dalam jangka panjang. Kemudian selain itu lumba-lumba juga mengalami kondisi fisik yang lemah akibat imunosupresi toksik, stres kebisingan atau malnutrisi yang nantinya berakibat fatal, yaitu kematian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat ini mengenai pencegahan dan penanggulangan. Dalam hal ini status krisis lumba-lumba bungkuk ITS disebabkan oleh berbagai ancaman yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai manusia. Maka dari itu, jika kita ingin menjaga populasi mereka atau ingin populasi mereka bertahan dalam jangka waktu yang panjang, maka diperlukan sebuah mitigasi atau upaya mengurangi resiko penanggulangan, di mana diperlukan sebuah strategi konservasi yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta tidak dibatasi oleh ketidakpastian ilmiah. Nah, selanjutnya bisa dilakukan langkah-langkah secara signifikan mengenai mengurangi masukan PCB ke lingkungan laut dari sumber darat. Jadi kesimpulannya, pencemaran air laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia dari limbah industri, pertanian, perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif asing ke dalam laut yang berpotensi memberikan efek berbahaya. Lalu, ancaman terhadap populasi lumba-lumba punggung bungkuk ITS terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama, pengurangan aliran keluar air tawar, kebisingan bawah air, hilangnya habitat, interaksi perikanan, dan kontaminasi dari pembuangan industri, kota, dan pertanian. Dalam hal ini, mengatasi efek kumulatif dari dampak manusia terhadap populasi adalah masalah yang sangat mendesak. Keadaan genting populasi ini adalah hasil dari berbagai ancaman yang perlu dipertimbangkan secara sinergis untuk menghargai efek sepenuhnya. Sekian dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.